senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam setiap kegiatan kita. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa belajar bersama secara online bersama Ibu Melani Anggraini di Matematika Peminatan. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah kerja terus antar anak, ayah yang kuat cintanya hangat. Selamat belajar anak-anak, semoga kita tetap semangat. Pada pagi hari ini kita akan belajar bab distribusi binomial. Next. Adapun KD dari distribusi binomial ini 3.5 menjelaskan dan menentukan distribusi peluang binomial berkaitan dengan fungsi peluang binomial. Dan 4.5 menyelesaikan masalah berkaitan dengan distribusi peluang binomial, suatu percobaan acak dan penarikan kesimpulan. Next. Selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran yang kita harapkan pada pembelajaran hari ini, kalian mampu menjelaskan konsep variabel acak. Nah, pasti kalian ingin tahu kan apa itu distribusi binomial? Distribusi binomial biasa juga disebut juga distribusi Bernoulli karena ditemukan oleh James Bernoulli. Dan distribusi binomial adalah suatu distribusi teoritis yang menggunakan variabel random diskrit yang terdiri dari dua kejadian berkomplement seperti ya tidak, sukses, gagal. Nah, adapun pokok bahasannya, yang pertama materi prasyarat. Kalian terlebih dahulu harus memahami materi kombinasi dan peluang. Selanjutnya, tentang variabel acak dan distribusi peluang binomial. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas materi prasyarat dan variabel acak. Oke, kita bahas materi prasyarat. Yang tadi Ibu bilang, kalian harus memahami dulu kombinasi. Apa itu kombinasi? Menggabungkan beberapa objek dari suatu grup tanpa memperhatikan urutan atau mengambil R unsur dari N. Adapun rumusnya, N kombinasi R yaitu N faktorial dibagi R faktorial dikali N kurangi R faktorial dengan catatan N lebih besar sama dengan R dan lebih besar sama dengan 0. Nah, kita langsung ke contoh ya. Contoh pertama, dari 5 orang siswa akan dipilih 2 orang siswa sebagai perwakilan sekolah mengikuti lomba lari jarak jauh. Berapa banyak cara pemilihannya? Bentuk soal seperti ini kita bisa menggunakan rumus kombinasi karena tidak melihat urutannya. Nah, dari 5 orang ini sebagai N dan dipilih 2 sebagai R. Mengambil 2 dari 5. Kita gunakan rumus kombinasi. 5 kombinasi 2. Berarti 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 5 kurangi 2 faktorial. Ibu yakin ini sudah kalian pelajari di matematika wajib. Tapi jika kalian masih lupa, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menghitungnya. Oke. 5 kombinasi 2 berarti 5 faktorial 2 faktorial 5 kurangi 2 faktorial. Ya, 5 faktorial 2 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, ini hitung mundur sampai 1. Tapi kalian lihat angka yang besar di penyebut. Berarti 5 hitung mundur sampai 3. 5 kali 4 kali 3 faktorial. Ya, 2 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, setelah ini kalian bisa habis bagi menjadi 1. 3 faktorial habis bagi 3 faktorial. Dan 2 faktorial ini 2 kali 1 berarti 2. Bisa membagi 4. 4 bagi 2. Hasilnya itu 2. Berarti 5 kali 2 adalah 10 cara. Oke, coba kalian mengerti ya. Jadi, cara pemilihannya adalah 10 cara. Oke, selanjutnya kita masuk ke kombinasi. Apa itu kombinasi?
Adapun rumusnya, rumus dari peluang itu PA sama dengan NA dibagi NS. NA itu kejadian yang diinginkan dalam soal. Ingat ya, kejadian yang diinginkan dalam soal. Sedangkan NS banyaknya semua kejadian yang muncul atau ruang sampel ya, kalian bisa ingat. Selanjutnya kita masuk ke contoh kedua. Dalam suatu kotak terdapat 6 buah bola kuning dan 3 buah bola merah. Diambil 2 bola secara acak. Berapa peluang terambilnya bola kuning? Kita garis bawahi. Berapa peluang terambilnya bola kuning? Berarti yang diinginkan dari soal itu peluang terambilnya bola kuning. Kita misalkan A-nya itu peluang terambilnya bola kuning. Lihat. Berarti NA itu mengambil 2 dari 6 karena jumlah bola kuning itu 6. Nah, cara hitungnya kombinasi yang tadi 6 kombinasi 2. Langsung kita dapat 15. Selanjutnya NS. NS itu tidak melihat syarat, tidak melihat warna bola kuning dan merah, tapi jumlah keseluruhan bola yang terdapat dalam kotak tersebut. Ada berapa? Ada 9. 6 tambah 3. Berarti 9 kombinasi 2. Kita mengambil 2 bola dari 9 bola. Dapat 36. Nah, setelah dapat NA dan NS, berarti kita bisa mencari peluang terambilnya bola kuning. Berarti NA per NS itu 15 dibagi 36. Kita sederhanakan dibagi 3, yaitu 5 per 12. Jadi peluang terambilnya bola kuning adalah 5 per 12. Oke, itu materi prasyarat. Kalian diharuskan mengerti dahulu materi kombinasi dan peluang. Kita masuk ke materi yang pertama dari distribusi binomial, yaitu variabel acak. Apa itu variabel acak? Deskripsi numerik dari hasil percobaan yang terjadi pada percobaan yang bersifat acak. Oke, langsung aja ke contoh ya. Contohnya, Pak Denny menikah dengan Bu Rani. Mereka sudah memiliki 3 anak. Nah, dari sini kita harus membuat kemungkinan dari soal tersebut. Kalian bisa menggunakan tabel atau diagram pohon. Nah, ini tabelnya. Ada 3 anak kan? A1, A2, dan A3. Anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga. Atau bisa menggunakan diagram pohon. Ini Ibu jelaskan. Ini. Diagram pohon. Anak itu ada 2. Anak laki-laki dan perempuan. Laki-laki, perempuan. Dari sini kita cabangkan lagi laki-laki, perempuan. Cabangkan lagi laki-laki, perempuan. Laki-laki, perempuan. Ini juga sama. Laki-laki, perempuan. Laki-laki, perempuan. Laki-laki, perempuan. Karena di sini 3 orang anak, berarti kalian cukup sampai 3. Yang ini. Nah, dari sini kita bisa membacanya. Laki-laki, 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 perempuan sampai ke bawah. Ini sama, ruang sampelnya ada 8 seperti yang di tabel. Oke, setelah kita membuat tabelnya, kita harus mendefinisikan variabel acak X-nya. Variabel acak X-nya itu didefinisikan oleh kita. Nah, tapi harus bersesuaian dengan soal. Karena di sini tentang anak, kalau anak itu ada laki-laki dan ada perempuan. Nah, jadi bisa mendefinisikannya itu banyaknya anak perempuan Pak Denny dan Bu Rani, atau banyaknya anak laki-laki Pak Denny dan Bu Rani. Tetapi pada soal ini Ibu akan menjelaskan dan mendefinisikan bahwa variabel acak X itu banyaknya anak perempuan Pak Denny dan Bu Rani. Ingat, banyaknya anak perempuan Pak Denny dan Bu Rani. Next. Selanjutnya, karena kita mendefinisikan banyaknya anak perempuan, kalian buat tabel. Next. Nah, kita buat ruang sampel dan nilai variabel anaknya. Lihat, kemungkinan banyak anak perempuan bernilai 0. Berarti anak perempuannya tidak ada. Nah, ruang sampelnya berapa? Ada 1, yaitu laki-laki, laki-laki, laki-laki. Dari sini ya yang tadi Ibu jelaskan. Dan nilai variabel acak anak perempuan
jumlahnya 1. Itu ada berapa dari tabel tadi? Ada 3. PLL, LPL, dan LLP. Selanjutnya, nilai variabel acak banyak anak berjumlah 2. Itu ada 3. LPP, PLP, dan PPL. Dan yang terakhir, kemungkinan banyak anak perempuan berjumlah 3. Ada 1, yaitu PPP. Nah, dari sini kalian bisa menyatakan bahwa X kapital adalah variabel acaknya banyaknya anak perempuan, yaitu berupa himpunan X sama dengan 0, 1, 2, 3. Dan X kecil, ingat, menyatakan nilai variabel acaknya. X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2, dan X sama dengan 3. Lanjut. Nah, variabel acak itu ada 2 jenis, variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Nah, variabel acak diskrit adalah variabel acak yang tidak mengambil seluruh nilai yang ada dalam sebuah interval. Ingat, variabel acak berupa bilangan cacah, bukan bilangan pecahan. Contohnya, banyaknya lampu yang cacat di sebuah pabrik. Nah, walaupun banyak kan lampu di satu buah pabrik, tetapi bisa di-list, bisa dihitung berapa yang rusaknya. Selanjutnya, variabel acak kontinu adalah variabel acak yang mengambil seluruh nilai yang ada dalam sebuah interval berupa bilangan real. Ingat, bilangan real. Contohnya, jumlah volume susu sapi dalam satu peternakan. Next. Variabel acak diskrit. Kita langsung ke contoh ya. Kita ambil kasus yang tadi. Pak Denny menikah dengan Bu Rani. Mereka sudah memiliki 3 anak. Dan kita mendefinisikan variabel X-nya itu kemungkinan banyak anak perempuan. Nah, kita tulis kembali ruang sampel dan nilai variabel acaknya. Selanjutnya, next, kita hitung NS-nya, ruang sampelnya. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jumlah anak 2 dan anaknya ada 3. 2 kali 2 kali 2 ada 8. Selanjutnya, kita hitung peluang X sama dengan X. Peluang banyak anak perempuan berjumlah 0, yaitu NA per NS. Jumlah anak perempuan sama dengan 0 itu kan ada 1, laki-laki, laki-laki. Berarti 1, NS-nya 8, berarti 1 per 8. Nah, kita tulis di tabelnya. Next. Tuh. Selanjutnya, peluang banyak anak perempuan sama dengan 1. Next. Kita hitung. Jumlah NA-nya itu ada berapa di ruang sampel? Ada 3, PLL, LPP, dan LLP. Dan ruang sampelnya itu ada 8. Kita masukkan ke tabel 3 per 8. Nah, selanjutnya sama perhitungannya. Peluang banyak anak perempuan sama dengan 2, yaitu 3 per 8. Next. Dan yang terakhir, peluang banyak anak perempuan sama dengan 3 itu ada 1, jadi 1 per 8. Nah, yang Ibu link hari merah ini merupakan distribusi variabel acak. Jadi, kalau kalian ditanyakan distribusi variabel acak, kalian diharuskan membuat tabel ini terlebih dahulu. Nah, yang paling penting itu kalian harus membuat nilai variabel acak dan peluangnya. Kalau ruang sampel itu merupakan pelengkap saja agar kalian lebih mengerti. Selanjutnya, nah, menyatakan distribusi variabel acak itu ada 3 cara. Yang pertama, tabel kayak yang tadi ya. Yang kedua, fungsi. Ini fungsinya. Kalian lihat fx-nya saja ada berapa? 1 per 8 dan 3 per 8. 1 per 8 untuk x sama dengan 0 atau x sama dengan 3. Dan 3 per 8 untuk x sama dengan 1 atau x sama dengan 2. Dan yang ketiga, grafik. Nah, ini cukup kalian tahu saja grafik seperti ini. Oke, nah dari kesimpulannya yang harus diperhatikan, yang pertama nilai peluang selalu kurang dari sama dengan 0. Ingat, kurang dari sama dengan 1. Maaf, lihat fx-nya kita dapat 1 per 8 dan 3 per 8 itu kurang dari sama dengan 0. Jadi kalau kalian dapat fx-nya itu 7 per 2, itu kan berapa? 3 koma ya, berarti itu salah.
Dan yang kedua, jumlah semua fx sama dengan 1. Jadi jika dijumlahkan, fx-nya sama dengan 1. Jumlahkan saja. 1/8 tambah 3/8 tambah 3/8 tambah 1/8 adalah 8/8, yaitu 1. Oke, itu yang Ibu bisa jelaskan. Yang terakhir, sebagai evaluasi, ada latihan soalnya, yaitu misalkan B adalah kejadian pemain bowling dapat melakukan strike, dan T adalah kejadian pemain bowling tidak dapat melakukan strike. Pemain menggelindingkan bola dalam 4 kali kesempatan untuk menjatuhkan 10 pin tersebut. Nyatakan dalam distribusi peluang variabel acak X. Kalian bisa menggunakan tabel, fungsi, atau grafik. Sekian dari Ibu, semoga kalian paham. Kita tutup kegiatan ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Selamat mengerjakan aktivitas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.